Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Andi Arida pada ujian akhir semester pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kesesuaian pada salah satu asesmen yang telah saya gunakan pada praktik mengajar di kelas. Pertama-tama, pada prinsipnya, asesmen harus mampu menyajikan informasi yang reliable. Artinya, asesmen harus memberikan informasi yang akurat mengenai kemampuan peserta didik agar guru mampu menyediakan rancangan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, asesmen harus sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, juga dengan tingkat kemampuan dan karakteristik lingkungan yang ada. Asesmen juga harus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Pada analisis asesmen ini, saya akan membahas mengenai kesesuaian asesmen yang telah saya gunakan di dalam kelas dengan tahap perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan tingkat kemampuan peserta didik. Juga akan membahas mengenai fungsi asesmen sebagai umpan balik bagi peserta didik. Adapun salah satu asesmen yang pernah saya gunakan adalah asesmen formatif, yakni asesmen yang saya lakukan di tengah proses pembelajaran dengan materi naratif teks. Asesmen ini berbentuk proyek kelompok dengan tujuan utama untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menguasai konsep-konsep kunci dalam teks naratif, struktur generik, tipe naratif teks, dan karakter yang ada di dalamnya. Selain itu, proyek ini juga dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, dan menyampaikan ide-ide mereka secara efektif dalam bahasa Inggris. Baik, yang pertama yakni kesesuaian asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik. Menurut saya, pertama, asesmen ini sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yang diharapkan sudah dimiliki oleh peserta didik pada fase F. Sebab pada fase ini peserta didik telah diharapkan mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks dan mampu menyampaikan argumen yang mereka miliki. Pada asesmen yang saya berikan, peserta didik dilatih untuk menganalisis sebuah teks naratif yang telah diberikan, dan asesmen ini dapat mencerminkan kemampuan berpikir kompleks mereka. Kemudian melalui diskusi di dalam kelompok dan pada saat melakukan presentasi juga dapat mencerminkan kemampuan mereka dalam memberikan argumen dan tanggapan. Kemudian yang kedua mengenai kesesuaian asesmen dengan karakteristik lingkungan. Dalam asesmen yang saya gunakan, tampaknya belum menjadikan karakteristik lingkungan sebagai bahan pertimbangan. Sebab pada asesmen tersebut, dalam hal ini pada materi naratif teks, saya masih menggunakan naskah-naskah naratif luar seperti Snow White, Sleeping Beauty, atau Tangkuban Perahu. Sedangkan jika dicermati lebih lanjut, demi memperhatikan karakteristik lingkungan peserta didik, seharusnya saya menggunakan naskah-naskah lokal, seperti Kisah Saweri Gading atau Nenek Pakande. Sebab penggunaan teks naratif lokal seperti ini tidak hanya relevan dengan lingkungan peserta didik, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Peserta didik akan lebih tertarik untuk menganalisis teks yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, penggunaan teks lokal dapat memperkaya kosakata dan memperluas wawasan peserta didik tentang budaya lokal. Kemudian yang ketiga, mengenai kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Mengenai kesesuaian kemampuan peserta didik dengan asesmen yang saya terapkan, setelah melihat hasil dari asesmen yang dilakukan oleh peserta didik, saya menyadari bahwa asesmen tersebut belum sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Sebab tahap perkembangan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik pada fase F belum tercapai. Sehingga asesmen yang saya berikan ternyata tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik secara aktual. Kemudian yang terakhir, mengenai kesesuaian fungsi asesmen sebagai pemberi umpan balik. Bagaimana asesmen tersebut dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik atas proses pembelajaran. Pada kegiatan presentasi yang dilakukan, peserta didik dapat langsung menerima saran dan masukan dari guru maupun dari teman-teman mereka. Saya beranggapan bahwa umpan balik yang diberikan secara langsung bisa dengan mudah dipahami oleh peserta didik, sebab mereka masih mengingat materi yang baru saja diberikan. Sehingga menurut saya kesesuaian asesmen dan fungsinya sebagai umpan balik bagi peserta didik telah sesuai.
Adapun kesimpulan dan refleksi yang dapat saya ambil pada analisis ini, pada dasarnya asesmen proyek naratif yang saya gunakan telah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti pemilihan teks yang telah saya sampaikan sebelumnya dan juga penyesuaian dengan kemampuan individu. Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan asesmen yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Guru perlu secara cermat merancang asesmen yang dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Itulah tadi pemaparan singkat saya mengenai analisis kesesuaian asesmen. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.